Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibetriana Roza. Saya berasal dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, program studi Magister Teknik Informatika nomor BP 2323210029. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai komputer forensik dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas dari analisis data forensik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Apa itu komputer forensik? Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Meskipun paling sering dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer, komputer forensik juga dapat digunakan dalam proses sipil. Disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang dirancang untuk membuat hukum jejak audit. Bukti dari investigasi forensik komputer biasanya tunduk pada pedoman dan praktik dari bukti digital lain yang sama. Pengertian komputer forensik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Jude Robin. Menurut Jude Robin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Menurut Ruby Alamsyah, komputer forensik adalah suatu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang termasuk barang bukti digital tersebut adalah berupa laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisa. Komputer forensik memiliki tujuan ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Misalnya, melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan di mana keberadaan si pengirim. Dalam contoh lain, kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi seperti IP address, kemudian komputer yang dipakainya dan keberadaannya, serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut. Beberapa kasus digital forensik di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kasus Brigadir J. Pada kasus Brigadir J, ahli digital forensik mengungkapkan bahwa perangkat DVR CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo dimatikan secara paksa sebanyak 26 kali. DVR CCTV inilah yang dijadikan barang bukti untuk menjerat di Ferdy Sambo. Yang kedua ada kasus Indra Kents. Pada kasus Indra Kents, ahli digital forensik menyatakan bahwa barang bukti ponsel milik Indra Kents tampak seperti baru digunakan, yang menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan jejak digital terkait aktivitas penipuannya. Yang ketiga ada kasus Doni Salmanan. Pemeriksaan sebanyak 29 barang bukti digital yang terkait dengan penipuan investasinya. Komputer forensik memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgen dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik.
Yang kedua yaitu tahapan pengujian. Pada tahapan pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan, seperti bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dan dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data, seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, memeriksa pemetaan metadata, mengekstrak file, dan berbagai macam lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu analisis. Pada tahapan analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung, lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling berhubungan sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Tahapan yang keempat yaitu dokumentasi dan laporan. Pada tahapan dokumentasi dan laporan memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumentasi dan laporan. Diantaranya yaitu yang pertama penjelasan alternatif, yang kedua pertimbangan penilik. Pertimbangan penilik yaitu menyediakan data ataupun informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Yang ketiga yaitu actionable information, yang merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data terdahulu. Dengan bantuan sejumlah data tersebut, maka kita dapat memperoleh dan mengambil informasi terbaru. Digital forensik perlu dilakukan karena beberapa alasan penting. Berikut adalah alasannya. Yang pertama yaitu pengungkapan bukti kriminal. Digital forensik membantu dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital yang dapat digunakan dalam penyelidikan kejahatan. Bukti ini sering menjadi kunci untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam suatu tindakan kriminal. Yang kedua, mendukung proses hukum. Bukti yang diperoleh melalui digital forensik dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung atau membantah klaim dalam kasus hukum. Alasan yang ketiga yaitu pencegahan kejahatan. Dengan melakukan digital forensik, lembaga penegak hukum dapat mengidentifikasi pola dan teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Informasi dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi terhadap kejahatan di masa depan. Alasan yang keempat yaitu pemulihan data. Pada pemulihan data, digital forensik juga dapat digunakan untuk memulihkan data yang hilang atau terhapus dari perangkat digital. Ini merupakan yang sangat penting dalam kasus di mana pelaku berusaha untuk menghapus jejak digital mereka untuk menghindari deteksi. Yang kelima, menjaga keamanan informasi. Banyak organisasi dan individu yang menjadi target serangan cyber. Digital forensik membantu dalam menganalisis insiden keamanan, memahami bagaimana serangan terjadi, dan mengidentifikasi kerentanan yang perlu diperbaiki untuk mencegah serangan di masa mendatang. Alasan yang keenam yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya proses digital forensik yang transparan dan akurat, masyarakat akan lebih percaya pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan cyber dan melindungi hak-hak mereka. Dan alasan yang terakhir yaitu investigasi kasus kompleks. Pada investigasi kasus kompleks, banyak kejahatan modern melibatkan teknologi canggih dan jaringan yang kompleks. Digital forensik memungkinkan penyelidikan untuk memahami dan menganalisis bukti yang mungkin tidak terlihat dengan metode tradisional. Pada kesempatan ini, saya akan memilih
Saya memilih autopsi sebagai contoh tools yang dapat digunakan untuk digital forensik. Apa itu autopsi? Autopsi adalah antarmuka grafis untuk Deslot Kit atau TSK yang merupakan sekumpulan alat command line untuk analisis forensik. Fitur yang terdapat pada autopsi yang pertama yaitu analisis file dan folder. Autopsi memungkinkan pengguna untuk menjelajah struktur file dan folder dari media yang dianalisis. Pengguna dapat melihat file yang ada, file yang terhapus, dan metadata terkait. Yang kedua, pencarian dan filter. Penggunaan dapat melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, jenis file, dan atribut lainnya. Pada fitur pencarian dan filter ini sangat berguna untuk menemukan bukti spesifik dalam jumlah data yang besar. Yang ketiga, analisis gambar dan video. Autopsi dapat menganalisis file, gambar, dan video termasuk ekstraksi metadata dan analisis konten. Yang keempat, ada pemeriksaan email. Alat pada pemeriksaan email dapat digunakan untuk menganalisis file email, termasuk format PST dan Mbox, sehingga penyelidik dapat menemukan komunikasi yang relevan. Fitur yang kelima adalah ekstraksi data dari perangkat mobile. Pada fitur ini, autopsi juga mendukung analisis data dari perangkat mobile termasuk SMS, kontak, dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Pada fitur pelaporan, setelah analisis selesai, autopsi dapat menghasilkan laporan yang terstruktur, mudah dibaca, yang dapat digunakan dalam proses hukum. Autopsi memiliki kelebihan diantaranya yaitu open source, yang kedua antarmuka pengguna yang intuitif, dan yang ketiga komunitas yang aktif. Kekurangan dari autopsi ini itu sendiri adalah keterbatasan dalam analisis lanjutan dan kinerja pada data besar. Dapat disimpulkan bahwa autopsi adalah alat yang sangat berguna dalam dunia digital forensik, terutama bagi mereka yang baru memulai atau yang bekerja di lembaga dengan anggaran terbatas. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan antarmuka yang intuitif, autopsi memungkinkan penyelidik untuk melakukan analisis forensik dengan lebih efisien. Meskipun ada beberapa keterbatasan, autopsi ini tetap menjadi pilihan yang terbaik untuk analisis forensik digital. Legalitas digital forensik di Indonesia. Legalitas digital forensik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Digital forensik memiliki legalitas yang kuat di Indonesia, namun penyelidik harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa bukti yang dapat diperoleh diterima di pengadilan. Dengan memahami dasar hukum dan tantangan yang ada, penyelidik dapat melakukan tugas mereka dan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komputer forensik. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.